بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني معنى القاعدة، يعني معنى قاعدة الأمور بمقاصدها لغة واصطلاحا. ما معنى هذه القاعدة؟ Ya. Amma fil lughah fala budda min dzikri al-kalimataini al-murakkabataini min hadhil qaidah. Ya, dari sisi bahasa tentu kita akan memaknai dua kata yang menjadi dua kata yang murakkab, ya, dua kata yang berada dalam kaidah ini. Ya, karena kaidah al-umur maqasidiyah ini terdiri dari beberapa kata sebenarnya. Bisa dikatakan malah ada 4 kata gitu ya. Pertama al-umur isim, kemudian al-ba haraf, maqasid isim, dan hak dhamir isim. Ya, tapi kita fokuskan kepada dua kata pentingnya saja karena huruf ba dan huruf dhamir ini ya kembali kepada dua atau ta'alluqnya adalah kepada dua kata yang menjadi poinnya, yaitu al-umur dan bimaqasidiha atau maqasid. Al-umur dan maqasid. Al-umur qala Syekh Al-Burnu jam'u amrin wa ma'nahu al-halu wasya'nu wal haditsah wal fi'lu. Jadi al-umur jamak dari amr, ya, dan itu maknanya adalah kondisi atau asya'an, haditsah, suatu kejadian atau perbuatan. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala wa ma amru fir'auna birasyid, ai haluhu. Ya, dan tidaklah kondisi Fir'aun itu dalam kondisi yang benar, ya, haluhu. Wal amru yaji'u aidan bi makna talabul fi'li. Ya, al-amr juga secara bahasa maknanya talabul fi'li, tuntutan untuk melakukan sesuatu. Ya, wa hadzal makna laisa maqsudan huna. Namun makna amr bermakna thalabul fi'li itu tidak dimaksudkan dalam kaidah ini. Karena kalau al-amru bermakna thalabul fi'li itu jamaknya bukan al-umur, tapi jamaknya adalah al-awamir, ya. Amrun, amroni, awamir, di mana thalabul fi'li. Tapi kalau al-umur bermakna al-ahwal, awil syu'un, awil hawadith, awil af'al, maka jamaknya adalah umur itu sendiri, ya. Balil maksud huna bilafdil amri nafsul fi'li wa huwa amalul jawarih. Jadi yang dimaksud dengan al-amru di sini bukan talabul fi'li tapi al-fi'lu nafsuh, ya. Perbuatan itu sendiri yaitu amalul jawari, dan termasuk amalul jawari adalah wa minha al-lisan wa fi'luhu al-qaul. Jadi af'al itu ada dua, ya, af'alul jawari, ada af'alul lisan. Nah, af'alul jawari ya mada af'alul yad wa af'alul rijal, ya, wa af'alul ain wa af'alul udhun. Nah, ini af'alul jawari. Tapi kalau untuk af'alul lisan wa huwal qaul. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-amr di sini atau maknanya dari al-fi'l, ya maksud di dalamnya perbuatan anggota tubuh dan juga perbuatan lisan atau suatu perkataan, ya. Dan sebagian nanti masuk juga wa minha al-qalbu wa fi'luhu al-i'tiqad. Yang juga masuk dalam persoalan ini adalah amalan hati yang disebut dengan i'tiqad. Nah, jadi yang dimaksud fi'il di sini lebih luas, ya, daripada hanya sekedar amalan jawarih, tapi masuk di dalamnya adalah amalul lisan wa amalul jawarih wa amalul qalbi atau al-i'tiqad. Baik. Jadi secara bahasa al-umur maknanya al-fi'l, ya. Al-fi'l perbuatan yang mencakup 3 bentuk perbuatan. Bimaqasidiha, ma mana maqasid? Ya, bimaqasidiha. Al-maqasid jam'u maqsad min al-qasd wa ma'nahu al-i'tizam wa tawajjuh wal awil wal qasdu ya'ti bi makna niyah wa huwa al-muradu huna. Jadi al-maqasid itu memiliki muradif yang banyak, al-i'tizam atau azam, kemudian at-tawajjuh, ya, tawajjuh itu artinya tujuan, wal ya, ini juga maknanya tujuan, maka tayammum fatayammamu ay fataqsud, ya. Tayammum itu artinya bertujuan, wal qasd, ya, begitu juga apa yang dimaksudkan. Tetapi secara khusus maksudnya adalah an-niyah, dan inilah makna yang tepat untuk kata maqasid yang dimaksud. Jadi bisa dikatakan al-umuru biniyatiha, ya. Ini kalau secara lughah. Jadi al-maqasid jam'u maqsad bermakna an-niyah. Hadza min haitsul lughah, amma min haitsul istilah, mal muradu bil qaidah al-umuru bimaqasidiha. Qala Syekh Al-Burnu, inna a'malal mukallafi wa tasarrufatihi min qawliyatin aw fi'liyatin tahtalifu nataijuha wa ahkamuha asy-syar'iyyah allati tatarattabu 'alaiha bi ikhtilafi maqsudisy syakhs. Jadi yang namanya perbuatan mukallaf itu, apakah wujudnya perkataan ataupun perbuatan, akan berbeda hasilnya dan hukum syariat atas perbuatan tersebut
tergantung kepada apa yang menjadi maksud dari perbuatan itu, atau tergantung kepada apa yang menjadi niat dari perbuatan itu dilakukan. Wa ghayatuhu wa hadafu min wara'i tilkal a'mali wat tasarrufat. Dan juga apa yang menjadi keinginan yang akan diraihnya dari perbuatan tersebut, nah itulah yang akan menjadi dasar dihukumnya suatu perbuatan. Au annal hukma alladhi yatarattabu ala amrin yakunu muwafiqan wa mutabiqan lima huwal maksud min dzalikal amr. Atau bisa jadi hukum dari suatu perbuatan itu akan ya disesuaikan dengan niatnya, meskipun bisa jadi amalnya ini tidak tergambarkan hukumnya apa. Jadi maknanya adalah penetapan hukum syariat atas suatu perbuatan, apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah dan seterusnya, ini dikaitkan dengan masalah apa yang menjadi dasar niat perbuatan itu dilakukan. Baik. ثم قال الشيخ البرنو وهذه القاعدة على وجازة لفظها وقلة كلماتها ذات معنى عام متسع يشمل كل ما يصدر عن الإنسان بقول أو فعل. Nah, kaidah ini walaupun lafaznya cukup pendek, ya hanya dua kata utama, al-umuru bi maqasidiha, tetapi memiliki makna yang sangat luas sekali ya terkait dengan perbuatan dan ucapan manusia. Lafdu al-umur amun. Karena lafaz al-umur itu dalam bahasa Arab adalah lafaz am, ya lafaz am. Ya bidalil dukhul al-jinsiyah al, ya. Karena adanya al-jinsiyah fahuwa min alfazil umum, dan al-jinsiyah ini termasuk lafaz yang umum, ya. Sama seperti innal insana, al-jinsiyah dalam insan. Nah, itu lafaz umum mencakup seluruh manusia. Begitu juga al-umur masuk seluruh perbuatan, ya, mencakup seluruh jenis perbuatan manusia tanpa ada pengecualian. Walafzu maqasiduha kadzalika am, dan juga lafaz maqasiduha yaitu yang terjadi mudhof dan mudhof ilaih, ini juga merupakan makna am karena idhofah juga dalam bahasa Arab ya termasuk lafaz yang bersifat dan bermakna am. Makanya di antara alfaz atau siyagul umum adalah al-idhofah ilal mu'arraf, ya ketika suatu lafaz diidhofahkan kepada lafaz yang mu'arraf, dan dhamir adalah lafaz mu'arraf, maka apapun yang didhofahkan kepada lafaz mu'arraf maka maknanya adalah am. Jadi ini juga menunjukkan penggunaan istilahnya saja al-umuru dan bimaqasidiha, ya ini merupakan lafaz yang maknanya adalah am, artinya mencakup setiap perkara, setiap perbuatan, setiap perkataan yang dilakukan oleh manusia tanpa terkecuali. Bahkan juga tidak dibedakan mau dia muslim ataupun kafir, ya itu juga akan dihisab, karena orang kafir misalnya meninggalkan sholat juga dihisab, ya sebagaimana orang beriman juga dihisab. Baik. Ini dari sisi makna secara lughatan wa istilah.